Ya, selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara Dewi Jawab pada malam ini. Kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai pengakuan iman rasuli bagian yang keempat. Jadi beberapa minggu ini memang kita fokus pada pengakuan iman rasuli, dan hari ini kita akan melihat pernyataan yang menyatakan lahir dari anak darah Maria. Lahir dari anak darah Maria. Konteksnya adalah apa yang sudah kita pelajari minggu yang lalu. Jadi berbicara mengenai Yesus Kristus. Yesus Kristus lahir dari anak darah Maria. Nah, saudara-saudara sekalian, Alkitab mengatakan bahwa Yesus Kristus, anak Allah, itu memiliki jalan masuk ke dalam dan jalan keluar dari dalam dunia dengan cara yang supranatural. Dengan cara mujizat. Jadi kelahirannya itu berbeda dari manusia-manusia yang lain yang pernah ada di dalam dunia ini. Jikalau manusia-manusia yang lain, terkecuali Adam dan Hawa yang diciptakan secara langsung oleh Tuhan, ya itu melibatkan hubungan badan di antara perempuan dan laki-laki, maka dikatakan bahwa Yesus Kristus itu kelahirannya tanpa melibatkan pertemuan sel telur dan sperma dari seorang pria ataupun seorang wanita. Jadi kelahiran Yesus itu adalah sebuah mujizat. Ya, lahir tanpa keberadaan sperma seorang pria, yaitu lahir dari anak darah. Jadi kelahirannya mujizat, namun bukan hanya kelahirannya, jadi bukan hanya entry-nya, ya, bukan hanya pintu masuknya saja dia digambarkan sebagai sesuatu yang spektakuler, namun juga keluarnya dia dari dalam dunia. Jadi exit-nya dia dari dalam dunia ini juga terjadi secara mujizat. Jadi melalui kebangkitan tubuh. Dan Yesus naik ke surga. Resurrection and ascension dalam bahasa Inggris adalah sebuah miracle, adalah sebuah mujizat. Jadi kedua peristiwa besar ini, yang jadi kelahiran melalui anak darah dan juga exit-nya kebangkitan dan kenaikan Yesus, ini sebenarnya menyampaikan pesan yang sama. Nah, pesan yang sama itu apa? Yang pertama, peristiwa ini meneguhkan bahwa Yesus, meskipun sepenuhnya manusia, namun dia berbeda dari manusia biasa. Yesus itu 100% manusia. Namun demikian, dia berbeda dari manusia biasa karena selain sebagai manusia yang sempurna, dia adalah Allah yang sempurna. Itu yang membedakan kita dengan Yesus. Kita hanyalah manusia sempurna. Tapi kita bukan Allah yang sempurna. Beda dengan Kristus. Kristus adalah manusia yang sempurna dan pada saat yang sama adalah Allah yang sempurna. Kristus adalah sang pencipta yang bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus mencipta dunia ini. Namun, di dalam inkarnasi, pada saat dia istilahnya menjelma menjadi manusia, dia menjadi sama dengan manusia yang diciptakannya. Ini adalah yang menarik. Sang pencipta menjadi yang dalam tanda kutip yang dicipta. Jadi kebangkitan tubuh yang dialaminya dan kenaikannya ke surga kembali kepada Bapa itu adalah sesuatu yang unik. Yang membuktikan bahwa Yesus itu lebih dari sekedar manusia biasa. Dia lebih daripada sekedar manusia biasa. Ya. Pengakuan iman rasuli itu mengikut sertakan frase atau anak kalimat dari anak darah Maria. Kenapa anak kalimat ini atau frase anak darah Maria ini harus diikut sertakan di dalam pengakuan iman rasuli? Jadi pengakuan iman rasuli mengikut sertakan frase anak darah atau perawan Maria itu untuk membuktikan bahwa yang pertama, Yesus itu sepenuhnya manusia. Karena pada zaman gereja mula-mula ada semacam pengajaran yang disebut dengan nama docetisme.
Docetisme itu berasal dari bahasa Yunani dokeu yang artinya kelihatan. Jadi docetisme adalah faham yang mempercayai bahwa Yesus itu hanya kelihatannya saja sebagai manusia. Dia bukan sepenuhnya manusia. Dan untuk itulah penerimaan sesungguhnya harus mengikut sertakan dari anak darah Maria. Yesus lahir sebagai manusia yang sempurna. Yesus lahir walaupun istilahnya proses itu proses masuknya janin itu adalah sesuatu yang luar biasa, spektakuler. Tetapi proses kelahiran Yesus, proses kelahirannya, ya dalam tanda kutip proses keluarnya janin itu dari rahim Maria, yaitu seperti apa yang dialami oleh manusia kebanyakan. Jadi Yesus itu sepenuhnya adalah manusia. Ini menentang pemahaman docetisme yang menganggap bahwa Yesus itu nggak benar-benar jadi manusia. Yesus hanya kelihatannya manusia, tapi dia bukan manusia yang sempurna. Dan ini dalam tanda kutip secara tidak langsung dibantah di dalam pengakuan iman rasuli. Dan yang kedua, kata anak darah Maria, kelahiran dari anak darah, itu juga pada saat yang sama berbicara bahwa Yesus itu lebih dari sekedar manusia biasa. Dia juga adalah Allah yang sempurna. Allah yang sempurna ini untuk membantah pandangan yang disebut dengan nama humanitarianisme. Humanitarianisme itu adalah suatu pandangan yang menyatakan bahwa Yesus itu ya sekedar manusia yang baik, yang patut jadi contoh. Namun dia bukan Allah, manusia yang patut jadi teladan. Ya, jadi frase yang mengatakan dari anak darah Maria ini untuk membantah dua ekstrim ini. Pada satu sisi ada ekstrim yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan manusia sepenuhnya, dia hanya kelihatannya saja sebagai manusia. Pada sisi yang lain ada yang mengatakan Yesus itu bukan Allah. Yesus itu hanya manusia yang luar biasa baik, yang patut jadi contoh. Dan kedua ekstrim inilah yang dimentahkan dengan pernyataan lahir dari anak darah Maria. Nah, lahir itu menggarisbawahi bahwa Yesus itu adalah manusia sepenuhnya. Dan kelahirannya yang ajaib, kelahirannya yang luar biasa, unik itu menggarisbawahi dia lebih daripada sekedar manusia biasa. Dia adalah Allah. Nah, yang kedua, mujizat kelahiran, kebangkitan, dan kenaikan itu menunjukkan bahwa Yesus adalah pribadi yang bebas. Adalah bebas dari dosa, tidak dicemari oleh dosa. Jadi, kelahiran Yesus itu begitu ajaib. Dikandung oleh Roh Kudus. Bukan dikandung oleh ayah duniawi. Betul Yesus punya ayah duniawi yang bernama Yusuf. Namun demikian sebenarnya dia bukanlah anak Yusuf. Karena Alkitab mengatakan dia dikandung oleh Roh Kudus. Dan ini menggarisbawahi sesuatu yang cukup menarik. Sebuah gagasan yang cukup menarik. Gagasan itu adalah gagasan yang menyatakan bahwa Yesus itu tidak mewarisi dosa atau akibat dosa dari manusia pertama. Jadi berbeda dengan kita, berbeda dengan saya dan saudara-saudara sekalian. Ketika kita lahir ke dunia ini, paling tidak kita mewarisi dosa. Ada orang yang mengatakan ada dosa keturunan atau dosa asal, dosa pusaka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ya, ada juga yang mengatakan, oh bukan itu yang diwariskan adalah akibat dari dosa itu sendiri yang akhirnya membuat kita cenderung untuk memilih hal-hal yang buruk ketimbang hal-hal yang baik, hal yang berdosa ketimbang hal yang kudus. Apapun hal tersebut dimengerti, tapi yang pasti adalah ketika kita lahir, kita ini
lahir dengan dalam tanda kutip kekurangan, atau paling tidak kita lahir dengan potensi untuk menjadi manusia yang keliru, manusia yang berdosa. Tapi tidak demikian dengan Yesus. Kalau kita digambarkan lahir dari pertemuan sel telur seorang wanita dan sperma seorang pria, maka Yesus tidak. Nah, oleh karena tidak mengalami hal seperti itulah, maka berbeda dengan kita yang mewarisi dosa atau sifat berdosa. Yesus tidak mewarisi dosa atau sifat berdosa. Dan di kemudian hari ketika Yesus tumbuh, sebagaimana disaksikan di dalam teks-teks Alkitab, kita melihat bahwa ketidakberdosaan itu terwujud di dalam kehidupan Yesus yang tanpa dosa. Dan perjanjian baru dengan jelas berbicara, bersaksi bahwa Yesus adalah pribadi yang tidak pernah berdosa. Kita akan melihat beberapa teks yang muncul di dalam Alkitab yang menggarisbawahi ketidakberdosaan Yesus. Yohanes 8 ayat 29 sebagai contoh. Berbunyi, dan Ia yang telah mengutus aku, Ia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Jadi di sini ada pernyataan yang eksplisit sekali. Yohanes 8:46 khususnya, siapa di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Jadi penulis Injil Yohanes dengan jelas mengatakan bahwa tidak seorang pun yang bisa membuktikan keberdosaan Yesus. Dan Paulus di dalam Roma pasal 7 ayat 17 ayat 19, Roma pasal 5 ayat 17 sampai 19 menulis seperti ini. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih besar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa, demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi benar. Perhatikan ayat-ayat yang ditulis di sini. Ayat 18 mengatakan satu perbuatan kebenaran. Ayat 19 berbicara ketaatan satu orang. Jadi ayat-ayat ini menggarisbawahi ketidakberdosaan Yesus. Ayat-ayat ini menggarisbawahi kesempurnaan Yesus sebagai manusia. Dan kemudian di dalam Korintus 5:1 dijelaskan dengan lebih gamblang lagi. Rasul Paulus mengatakan dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Makanya dikatakan dia yang tidak mengenal dosa, dia yang tidak pernah berbuat dosa, dia yang tidak berbuat dosa telah dibuatnya menjadi dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa itu maksudnya bukan berarti bahwa Yesus kemudian melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa. Bukan yang dimaksud di sini dibuatnya menjadi dosa. Ini maksudnya adalah Yesus itu pada akhirnya harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab atas dosa-dosa yang dilakukan oleh orang lain. Bukan dosa-dosa yang dilakukan oleh Yesus sendiri. Nah, menulis surat Ibrani mengatakan di dalam Ibrani pasal 4 ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita yang telah dicobai, ini kata yang sangat penting, hanya tidak berbuat dosa. Dan kemudian di dalam pasal 7:26 dikatakan sebagai imam besar yang demikian yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda. Perhatikan baik-baik, Yesus digambarkan sebagai imam besar yang tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Jadi ada kesaksian-kesaksian di dalam Alkitab, entah itu Yohanes, Paulus, menulis surat Ibrani yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah pribadi yang tidak pernah berbuat dosa, pribadi tanpa dosa. Kita ambil satu lagi yang terdapat dalam 1 Petrus 2 ayat
22-24 di sana dikatakan, ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah jadi sembuh. Nah, di sini kita melihat ayat 22, ia tidak berbuat dosa, tipu daya tidak ada dalam mulutnya, bahkan ketika dia berada dalam tekanan, seperti yang kita lihat di dalam ayat 23, dia tidak berbuat dosa. Nah, kita berhadapan dengan ayat-ayat yang memberitahu kita betapa luar biasanya pribadi yang bernama Yesus. Karena Alkitab memberi kesaksian yang seragam. Yohanes, Paulus, penulis surat Ibrani, Petrus, memberi kesaksian yang tegas bahwa Yesus di dalam kemanusiaannya tidak pernah berbuat dosa. Nah, keadaan dosa di dalam diri Yesus inilah yang pada akhirnya membawa akibat. Akibatnya apa? Seperti yang dikatakan oleh seorang teolog yang bernama James I. Packer. James I. Packer mengatakan ketiadaan dosa dalam diri Yesus inilah yang membuat dirinya tak mampu ditahan oleh kuasa maut. Ketika dia telah usai menunaikan tugas penebusan, maut tidak dapat menangkap dia, maut tidak dapat menjerat dia secara terus-menerus. Rasul Paulus mengatakan upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Dan dalam Paulus juga mengatakan, hai maut, di manakah sengatmu? Nah, saudara-saudara sekalian, maut tidak dapat menjerat Yesus untuk seterusnya. Yesus dapat melepaskan dirinya dari maut karena dia adalah pribadi yang tanpa dosa. Maut tak berdaya di hadapan Yesus. Berbeda masih memiliki dosa, ya kita tidak berdaya di hadapan maut. Nah, kemudian kita melihat dua kesaksian virgin birth atau doktrin kelahiran oleh anak darah itu di dalam Perjanjian Baru, di dalam Matius dan Lukas. Jadi pengajaran virgin birth, pengajaran kelahiran oleh anak darah itu bukanlah sesuatu yang lahir dari pikiran para pemikir Kristen yang disebut dengan teolog. Bukan. Jadi virgin birth atau kelahiran oleh anak darah itu adalah hal yang dituliskan secara eksplisit di dalam Alkitab. Hal tersebut ada di dalam Alkitab. Karena hal tersebut ada di dalam Alkitab, hal tersebut layak dipercayai, layak dipertahankan, bukan dibuang. Kita akan melihat di dalam teks Matius 1 ayat 18, Matius Lukas 1 ayat 27, Lukas 1 ayat 34, Lukas 1 ayat 35, itu semuanya mendokumentasikan bahwa kelahiran Yesus itu terjadi oleh karena intervensi ilahi. Ya, Matius 1 ayat 18 mengatakan, ia mengandung dari Roh Kudus. Bukan ia mengandung dari Yusuf. Enggak, ia mengandung dari Roh Kudus. Lukas 1 ayat 27. Kalau kita lihat konteksnya adalah dengan Maria. Maria di sana digambarkan sebagai seorang perawan, seseorang yang belum pernah menikah. Belum pernah menikah, yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Kalau Maria belum menikah sama Yusuf, kenapa kok di dalam Injil itu ada kata-kata Yusuf tidak mau menceraikan Maria, ya, atau Yusuf sepertinya mau menceraikan Maria secara diam-diam. Nah, kenapa mereka belum menikah kok digambarkan kok di sini sepertinya ada proses cerai? Nah, kita harus mengerti di dalam budaya Yahudi
Itu level-level hubungan itu macam-macam. Jadi ketika seseorang itu bertunangan, itu hubungan mereka itu begitu kuat. Nah, berbeda dengan pertunangan zaman sekarang. Ya, pertunangan zaman sekarang ya putus ya masih punya potensi putus, kalau putus ya putus. Tapi dalam budaya Yahudi pertunangan itu sudah demikian kuat gitu loh. Jadi jikalau pertunangan itu putus, maka mereka menjalani semacam proses dalam tanda kutip perceraian. Nah itu. Nah, di dalam Matius dan Lukas kita melihat gagasan yang sangat-sangat jelas bahwa kelahiran Yesus adalah sebuah mujizat. Ada Roh Kudus yang turun atas diri Maria. Ada Roh Kudus yang menaungi Maria. Sehingga anak yang dilahirkan adalah anak yang unik yang kita sebut dengan nama Yesus. Manusia sempurna. Namun pada saat yang sama adalah Allah yang sempurna. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak boleh menyangkal kelahiran Yesus sebagai suatu peristiwa mujizat. Sama seperti halnya kita tidak boleh menyangkal kebangkitan dan kenaikannya sebagai suatu peristiwa yang mujizat. Seperti yang dikatakan oleh James I. Packer. Kedua-duanya harus dipercayai, kedua-duanya harus dipegang erat-erat. Kedua-duanya tidak boleh dibuang di dalam kekristenan. Nah, James I. Packer mengatakan, tentu saja jika kita menyangkal kelahiran dari anak darah, karena itu adalah mujizat, kita harus menyangkal kebangkitan tubuh Yesus juga. Mujizat-mujizat ini setara. Dan tidak masuk akal untuk menerima salah satunya dan menolak yang lainnya. Ya, belakangan ada orang-orang yang bisa menerima kebangkitan dan kenaikan Yesus, tapi nggak bisa menerima kelahiran oleh anak darah. Atau sebaliknya bisa menerima kelahiran Yesus, namun menolak kebangkitan dan kenaikan Yesus ke surga. Itu juga sesuatu yang keliru, kedua-duanya keliru. Jadi kita tidak bisa menerima yang satu dan menolak yang lain, kata James Baker. Kedua-duanya harus terima. Kelahirannya secara mujizat, itu masuknya dia ke dalam dunia ini secara mujizat, keluarnya dia ke dalam dunia ini juga secara mujizat. Itu harus diterima kedua-duanya. Tidak boleh hanya menerima salah satunya. Oke. Jadi kita sudah memahami siapa Yesus. Jadi dari pengakuan iman rasul ini kita tahu Yesus itu siapa. Yesus itu adalah 100% Allah, 100% manusia. Nah, itu loh. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Nah, sekarang kita akan melihat lebih jauh lagi. Kalau tadi fokus kita adalah pada anak yang dilahirkan oleh Maria, nah sekarang kita akan membahas Maria itu sendiri. Nah, jika mengandung bayi Yesus, Maria itu jelas dalam kondisi perawan. Dia belum pernah berhubungan dengan pria-pria yang ada pada zamannya, termasuk Yusuf. Namun bukan berarti dia perawan sepanjang hidupnya, sebagaimana diyakini oleh saudara-saudara kita dari Katolik. Orang-orang Katolik kan mempercayai bahwa Maria itu virgin, jadi perawan, seterusnya. Tapi kalau di dalam pemahaman gereja kita, Maria itu bukan perawan sepanjang hidupnya. Kenapa demikian? Karena Injil Markus menuliskan dengan tegas bahwa Yesus itu memiliki saudara-saudara. Saudara-saudara, kita bisa mengatakan itu saudara tiri. Karena Yesus tidak berayah dalam tanda kutip, sedangkan mereka punya ayah yang mereka adalah Yusuf. Jadi dalam Markus 3:31 dikatakan lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Di sini ada kata saudara-saudara Yesus. Lalu di dalam Markus 6:3 di sana dikatakan, bukankah ia ini tukang kayu anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Nah, di sini kita melihat ada 4 nama yang disebutkan sebagai saudara Yesus. Ada Yakobus, ada Yoses, ada Yudas, dan Simon.
Nanti kalau kita membaca surat Yakobus, Yakobus yang menulis surat itu adalah Yakobus, saudara dari Tuhan Yesus. Nanti kalau kita ketemu Yudas yang menulis surat Yudas, Yudas ini bukanlah Yudas Iskariot, tapi adalah kemungkinan besar adalah Yudas, saudara dari Kristus atau Tuhan Yesus. Dan di sini kita melihat bahwa gagasan Maria itu perawan terus terusnya itu adalah gagasan yang sukar untuk dipertanggungjawabkan secara alkitabiah. Maria juga bukanlah pribadi tanpa dosa. Di dalam tradisi Katolik, Maria itu digambarkan sebagai pribadi yang tanpa dosa. Sehingga mereka punya istilah yang namanya Immaculate Conception. Waktu Maria itu di kandungan, Maria itu dikandung tanpa dosa. Dan ada istilah yang disebut dengan the Assumption of Mary. Jadi Maria itu langsung memasuki kemuliaan kebangkitan sesudah dia mati. Nah, jadi ini semua menggarisbawahi bahwa dalam tradisi Katolik, Maria itu ditempatkan di dalam sebuah tempat yang istimewa. Karena dia dianggap sebagai pribadi yang tanpa dosa. Nah, kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, gambaran yang kita lihat berbeda dengan apa yang diyakini oleh saudara-saudara kita yang berasal dari tradisi Katolik. Maria yang disaksikan di dalam Perjanjian Baru adalah pribadi yang melihat dirinya sebagai orang berdosa yang diselamatkan. Dari mana kita tahu? Di dalam Lukas 1:46-47, di sana dikatakan, lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, di sini ada gambaran yang cukup menarik. Karena Maria mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Nah, kalau dia tanpa dosa, dia tidak perlu juru selamat. Kalau selama-lamanya dari awal sampai akhir Maria itu tanpa dosa, dia nggak perlu juru selamat. Namun yang kita lihat di sini adalah gambaran Maria sebagai pribadi yang berdosa, yang telah mendapatkan keselamatan. Untuk itulah dia berkata, Allah juru selamatku. Nah, itulah pemahaman pengakuan iman rasuli yang bagian pertama yang kita bahas pada malam ini. Sebuah kalimat yang simpel ya sebenarnya. Lahir dari anak darah Maria. Lahir dari anak darah Maria. Tapi pembahasannya begitu panjang. Oke, mari kita lanjutkan di dalam bagian yang berikutnya. Yesus yang lahir dari anak darah Maria itu menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Dan kemudian disalibkan. Saya berhenti sampai di sini aja. Menderita sengsara itu terkait dengan salib. Nah, itu makanya saya gabungkan di sini. Menderita sengsara, disalibkan di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Ya, Pontius Pilatus itu adalah satu-satunya nama pria, bukan nama di luar Yesus Kristus yang disebutkan dalam pengakuan iman rasuli, karena kita tahu bahwa ada manusia yang lain yang disebutkan di dalam pengakuan iman rasuli, yaitu Maria. Tetapi kalau kita bicara mengenai pria, satu-satunya nama pria selain Yesus yang disinggung di dalam pengakuan iman rasuli itu adalah Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu adalah prokurator Yudea dari tahun 26 sampai 36 tarik Masehi. Prokurator itu bukan gubernur, tapi prokurator itu berada di bawah gubernur. Ya, jadi Pontius Pilatus ini bukan gubernur, tapi dia menjabat prokurator. Prokurator itu adalah jabatan di bawah gubernur. Waktu itu Yudea berada di dalam kekuasaan gubernur Syria. Jadi Pontius Pilatus ini bertanggung jawab kepada gubernur Syria. Nah, Pontius Pilatus di dalam teks-teks Injil sebenarnya digambarkan sebagai
pribadi yang percaya bahwa Yesus tidak bersalah. Dan sebenarnya Yesus tidak layak untuk mendapatkan hukuman mati. Itu kesan yang kita baca di dalam Injil Lukas, di dalam Injil Yohanes. Namun ada alasan-alasan politik yang pada akhirnya membuat Pilatus ini menyerah dengan tuntutan orang-orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus. Nah, lalu muncul pertanyaan, kenapa Yesus harus dibawa Pilatus? Kenapa enggak langsung saja disalibkan oleh orang-orang Yahudi? Jawabannya ya, karena hanya Pilatus lah yang punya otoritas untuk mengeksekusi orang yang berada di bawah kewenangannya. Orang-orang Yahudi sebagai bangsa yang terjajah, pejabat-pejabat mereka tidak berhak untuk membuat keputusan mengeksekusi orang. Yang berhak untuk membuat keputusan mengeksekusi orang adalah prokurator, Pilatus di sini. Jadi pejabat-pejabat Yahudi, para pejabat-pejabat Sanhedrin, kepala-kepala dan pemuka-pemuka agama yang membenci Yesus tidak bisa membunuh Yesus oleh karena itu di luar kewenangannya. Itulah sebabnya mereka perlu datang kepada Pilatus. Jadi Pilatus lah yang secara tidak langsung bertanggung jawab atas kematian Kristus, karena kalau Pilatus mengatakan tidak, orang Yahudi tidak bisa berbuat apa-apa. Oke. Kata yang berikutnya, sesudah Pilatus telah menderita sengsara. Menderita sengsara. Menderita sengsara itu dalam bahasa teknisnya adalah passion. Makanya beberapa tahun yang lalu kita menyaksikan sebuah film The Passion of Jesus Christ. Passion itu beda dengan sekarang ya. Passion itu biasanya difahami sebagai gairah, sesuatu yang membuat kita bersemangat melakukan sesuatu atau mengejar sesuatu, itu passion. Namun passion sebagaimana muncul di dalam filmnya Mel Gibson, film Penyaliban Kristus, nah, ini adalah passion yang berbeda dengan passion yang dijumpai oleh anak-anak muda zaman sekarang. Passion yang ada di sini adalah passion yang berasal dari bahasa Latin passus. Passus itu artinya menanggung derita. Menanggung derita bukan oleh karena kesalahan yang dia buat sendiri, bukan. Passus itu adalah menanggung derita yang diakibatkan oleh perbuatan orang lain. Dan ini jelas sekali kita lihat di dalam Alkitab. Yesus itu menderita karena dosa umat manusia. Yesus menderita bukan oleh karena salahnya sendiri. Yesus menderita oleh karena dosa dari umat manusia. Jadi ada seseorang yang menulis begini, Jesus knew on the cross all the pain, physical and mental, that man could inflict, and also the divine wrath and rejection that my sins deserve. For he was there in my place, making atonement for me. Kalau saya terjemahkan, Yesus tahu di atas kayu salib, dia harus menanggung semua sakit, baik sakit fisik dan sakit mental, yang dapat ditimbulkan oleh manusia dan juga murka ilahi, serta penolakan layak diterima oleh dosa-dosa saya. Karena dia ada di sana, menggantikan saya, menebus dosa-dosa saya. Jadi penulis ini mengatakan, sebenarnya saya yang ada di atas gantungan itu. Sebenarnya saya yang harus dicambuk, seharusnya saya yang harus dihukum mati, seharusnya saya yang harus ditinggalkan oleh Allah. Namun, Yesus melakukan itu. Melakukan itu demi saya. Nah, itu sesuatu yang luar biasa. Nah, kalau kita berbicara mengenai the passion atau passus, menderita karena perbuatan orang lain, dalam kaitannya dengan Yesus, kita bertemu dengan sebuah konsep salib. Makanya saya menggabungkan kata itu, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan. Penderitaan Yesus tak bisa dipisahkan dari salib. Salib itu adalah bentuk penghukuman yang paling mengerikan dan sadis di dunia kuno. Orang-orang Roma bukanlah pencipta
hukuman salib ini. Orang-orang Roma itu kemungkinan besar mengadopsi dari orang-orang Fenisia atau orang-orang Kartago yang berasal dari Afrika Utara. Kalau kita lihat di dalam tradisi Yahudi, orang Yahudi itu tidak pernah mempraktekkan hukuman mati dengan cara disalib. Kalau kita lihat di dalam lembaran-lembaran kitab suci Perjanjian Lama, orang Yahudi biasanya mengeksekusi atau menghukum mati orang itu dengan 4 cara. Cara yang pertama adalah dibunuh dengan pedang. Cara yang kedua adalah dirajam, dilempari batu sampai mati. Seperti yang kita lihat dalam kasus Akan, seperti yang kita lihat dalam beberapa kasus yang lain. Kalau di dalam Perjanjian Baru kita lihat bagaimana orang-orang Yahudi menghukum mati Stefanus dengan merajam dia sampai mati. Selain dibunuh dengan pedang, selain dibunuh dengan cara dirajam, dilempari batu, orang Yahudi juga mengeksekusi orang dengan cara digantung. Orang tersebut digantung sampai mati. Dan yang keempat, yang terakhir adalah dibakar. Anda bisa membaca di dalam Imamat 20:14. Kalau seorang pria mengambil seorang wanita dengan anak perempuannya, itu sesuatu yang terlarang. Menurut Imamat 20:14, orang tersebut harus dihukum mati dengan cara dibakar. Nah, orang Yahudi ini dalam tanda kutip memang melakukan praktek mirip penyaliban. Namun beda dengan orang-orang Romawi. Kalau orang-orang Romawi itu orang yang dieksekusi, disalib sampai mati. Jadi dia dalam kondisi hidup disalibkan. Tapi kalau orang-orang Yahudi enggak. Orang-orang Yahudi memastikan bahwa orang tersebut sudah mati, baru jenazahnya digantung di atas pasak, atau boleh kita katakan ya itu mirip dengan penyaliban. Jadi jasadnya, jenazahnya yang digantung, disalibkan. Beda dengan orang Romawi. Yesus waktu disalib itu dalam kondisi yang hidup, baru kemudian dia mati di atas kayu salib. Tapi kalau orang-orang Yahudi harus memastikan bahwa yang digantung di sana adalah jenazahnya, jasadnya, bukan orangnya yang masih hidup. Nah, ini bisa kita lihat dalam bilangan 21, 22, sampai 23. Apabila seorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung itu terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jadi kalau kita lihat di dalam bilangan ini, kita melihat bahwa bagi orang Yahudi, hukuman semacam salib itu hanya diberlakukan bagi jasad, bukan bagi orang hidup. Dan dari referensi Yahudi, referensi Romawi, Yunani, kita bisa mengambil kesimpulan tidak diragukan lagi bahwa pada abad pertama salib itu adalah lambang penderitaan dan penghinaan yang paling dalam. Oke, nah sekarang kita akan sampai pada bagian yang saya sebut dengan nama propisiasi. Nah, saudara-saudara sekalian, saya dahului dengan pernyataan seperti ini. Salib punya banyak makna. Jadi salib itu kalau diibaratkan berlian, itu bisa dilihat dari berbagai sisi dan mengandung makna yang indah. Dan salah satu makna yang terpenting di dalam Perjanjian Baru, kalau bicara mengenai salib, adalah apa yang disebut dengan istilah teknis propisiasi. Propisiasi itu mengandung arti bahwa penderitaan Kristus di atas kayu salib punya tujuan untuk memadamkan murka Allah dengan cara menghapus dosa-dosa kita dari pemandangannya. Jadi dosa itu telah membuat Allah murka. Dan Allah yang murka Allah ini perlu diteduhkan. Dengan cara apa? Ya dengan cara tadi, ada penebusan. Nah, penebusan itu dengan cara bagaimana? Ya penebusan itu dengan cara ya dengan korban. Dengan korban. Dan di sini kita melihat bagaimana Yesus menjadi korban
korban penebus dosa. Dan di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana korban Yesus Kristus itu digambarkan dengan cara, ya, jadi kita lihat bahwa sistem korban di dalam perjanjian lama itu kan sedang menggambarkan apa yang nantinya akan dilakukan oleh Kristus di dalam era perjanjian baru. Jadi setahun sekali pada hari raya perdamaian, itu ada imam besar yang masuk dengan membawa korban binatang. Korban binatang, domba yang tidak bercacat, domba yang tak bercela, dijadikan korban penebus dosa. Ini menggambarkan apa yang dilakukan oleh Kristus. Jadi ada gambarannya ini, ya, sekali lagi ini bahasa-bahasa agama itu adalah bahasa-bahasa yang sifatnya metaforikal, yang sifatnya simbolis. Jadi yang hendak digambarkan di sini adalah Allah yang murka. Dan murka Allah ini diteduhkan. Dengan cara apa? Dengan cara penebusan. Penebusan yang dilakukan oleh Yesus. Jadi penebusan Yesus itu telah menghapus dosa-dosa manusia. Dan ketika dosa-dosa itu sudah dihapuskan, jadi murka Allah jadi padam. Oleh karena propisiasi Kristus itu kita diperdamaikan dengan Allah yang murka karena dosa-dosa kita. Roma 5 ayat 9-11 mengatakan dengan jelas lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukannya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima perdamaian. Jadi akibat penebusan tersebut, Kristus mati untuk jadi tebusan dosa-dosa kita. Akibatnya adalah Allah yang marah tadi, murkanya jadi teduh, terjadi apa yang kita sebut dengan pendamaian atau rekonsiliasi. Ya. Ada lagu yang menarik yang mengatakan, karena juru selamat yang tak berdosa telah mati, jiwaku yang berdosa telah dibebaskan, karena Allah yang Maha Baik puas memandangnya dan mengampuniku. Ini adalah gagasan propisiasi, di mana murka Allah itu jadi reda oleh karena ada harga yang sudah dibayar oleh Yesus dengan darahnya. Ada lagu yang menarik yang kerap kali kita nyanyikan, bukan oleh emas dan perak, tapi oleh darah Yesus kita ditebus. Nah, ini adalah suatu hal yang luar biasa sekali yang bisa kita lihat. Jadi di sini kita belajar menderita, sengsara di bawah pemerintahan politis, disalibkan. Dan di sini kita melihat gagasan yang sangat-sangat luar biasa. Yesus sebagai juru selamat. Di belakangan di YouTube itu ada banyak kontroversi yang mengatakan Yesus itu bukan juru selamat. Tapi kalau kita mau fair, kita mau jujur, adil, dan kita percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, ya mau tidak mau kita harus mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.